baru share atau share baru record? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis 6 model pembelajaran yang ditawarkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim sebagai inovasi pembelajaran. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Diana Fitri Kusmawati, Valentin Sandiadi Fitri, dan saya sendiri, Sang Behati. Nah, model pembelajaran inovatif selama BDR yang ditawarkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim terdiri dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning atau DIL, ada model pembelajaran flipped classroom, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran blended menggunakan blok, lalu ada model pembelajaran berbasis game, dan model pembelajaran berbasis SOE yang mana akan dibahas oleh teman-teman saya. Sebelum masuk ke metode-metodenya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri adalah suatu cara untuk penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran agar tercapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Selanjutnya, menurut Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang pertama di sini ada model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Model pembelajaran Discovery Learning menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Lalu ada model pembelajaran inquiry, di mana inquiry learning ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Selanjutnya, lalu ada pun model Discovery Inquiry Learning. Itu merupakan gabungan dari model pembelajaran Discovery dan model pembelajaran Inquiry tadi, di mana tujuannya ini adalah untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan dan mengkondisikan peserta didik untuk memudahkan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, berpikir ilmiah, secara kreatif dan kritis dengan tindak model pembelajaran Discovery Inquiry yang sudah ditetapkan. Nah, ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Yang pertama itu membantu siswa dalam menggunakan ingatan dan dalam rangka transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Lalu yang keempat, ada strategi pembelajaran yang berubah dari sifatnya tadinya penyajian informasi menjadi pembelajaran yang menekankan pada suatu proses pengolahan informasi. Lalu yang kelima, metode ini dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga tahan lama dalam ingatan dan menjadi lebih baik.
dalam modul pembelajaran di IL atau Discovery in Code Learning ini memiliki 6 buah tahapan atau sintaks. Yang pertama itu ada tahapan pemberian rantangan atau simulation. Yang kedua ada identifikasi masalah atau block statement. Yang ketiga ada pengumpulan data collection. Yang keempat ada pengolahan data processing. Yang kelima ada pembuktian atau verification. Yang keenam ada menarik kesimpulan atau generalization. Lalu yang kedua ada model pembelajaran virtual classroom. Model pembelajaran virtual classroom ini adalah membalik aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas, sekarang dapat diselesaikan di rumah dan sambil menjalani aktivitas lainnya. Pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang dapat diselesaikan di kelas. Model private classroom bisa juga diartikan bahwa peserta didik mempelajari materi terlebih dahulu beberapa hari sebelum pembelajaran tatap muka di kelas melalui beragam media yang disediakan oleh guru atau pendidik. Sehingga ketika pembelajaran di kelas langsung, pendidik tidak lagi memberikan materi dengan ceramah, tapi peserta didik langsung melakukan aktivitas belajar sesuai dengan petunjuk dari gurunya. Di sini ada beberapa keunggulan atau kelebihan dari model pembelajaran virtual classroom. Yang pertama adalah peserta didik lebih aktif dan memberikan peran terhadap pola pembelajaran mereka. Yang kedua, sangat sesuai dengan gaya belajar peserta didik masa kini, di mana peserta didik sangat dekat dengan teknologi. Yang ketiga, membantu peserta didik yang mau berusaha untuk memahami materi belajar secara lebih leluasa di rumah. Yang keempat, meningkatkan interaksi antara peserta didik dengan guru. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini terdapat model pembelajaran berbasis proyek. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan. Next slide. Nah, di sini terdapat tahapan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau pertanyaan. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal proyek. Yang keempat melaksanakan dan monitoring proyek. Yang kelima menguji hasil atau presentasi proyek. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan refleksi. Nah, model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran blended menggunakan blog. Nah, strategi ini dan metode penyampaian yang mengoptimalkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang dilakukan secara sinkronus dan atau asinkronus dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan blog dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu fokus pada tujuan. Yang kedua yaitu menentukan jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, maupun SMK. Yang ketiga yaitu menentukan materi blog. Yang keempat, menyusun RPP sebagai acuan untuk membuat materi blog. Yang kelima, menentukan fitur atau menu blog yang terdiri dari menu materi, info, jadwal pelajaran, tugas, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu menuliskan tujuan pembelajaran pada topik yang diunggah dalam blog. Selanjutnya terdapat sintaks model pembelajaran blended learning menggunakan blog, yaitu yang pertama seeking of information atau mencari informasi, yang kedua acquisition of information, yang ketiga yaitu synthesizing of knowledge.
model pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Model pembelajaran selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran yang berbasis game, metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Adapun keunggulan dari penggunaan model pembelajaran berbasis game ini, khususnya jika pembelajaran dilakukan dari rumah. Yang pertama itu peningkatan daya ingat dan retensi. Yang ketiga pengembangan keterampilan pemecahan masalah, karena di sini siswa akan bermain game dan dalam game itu ada tingkatannya atau level, sehingga siswa akan semakin ingin meningkatkan level sehingga keterampilan pemecahan masalah siswa pun diasah. Kemudian umpan balik instan. Ketika siswa menyelesaikan game, maka siswa langsung mendapatkan penilaian, baik itu menang atau kalah, atau nilai berupa angka. Di sini ada implementasi game dalam pembelajaran. Yang pertama itu, guru memilih game sesuai dengan topik pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian guru memberikan konsep materi yang terkait dengan game yang akan dimainkan. Setelah itu guru juga memberikan penjelasan mengenai aturan dalam bermain game dan cara bermain gamenya. Setelah itu siswa dipersilakan untuk bermain game. Kemudian setelah bermain game, siswa diharapkan mampu merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapatkan dari game yang berkaitan dengan topik materi pada pembelajaran hari itu. Setelah itu melakukan refleksi dari hasil rangkuman yang dirangkum oleh siswa sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis SOLI atau Self-Organized Learning Environments. Model pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar. Di sini khususnya itu memanfaatkan lingkungan sekitar. Adapun langkah-langkah dari kegiatan pembelajaran dengan modul pembelajaran SOLI, yang pertama itu pertanyaan atau question. Di sini pertama guru itu akan memberikan pertanyaan secara umum, kemudian dari pertanyaan umum itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain dari siswa, dan di situ pertanyaannya akan dikumpulkan. Nah, dari pertanyaan itu, maka siswa melakukan investigasi. Investigasi di sini siswa mencari jawaban dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya, baik dari buku paket di perpustakaan ataupun mengakses internet. Setelah itu, siswa akan mengulas hasil diskusinya dengan mempresentasikan di depan kelas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.